Di Cruzeiro, pada musim perdananya di tahun 1993, Ronaldo Luiz Nazário de Lima membuat orang-orang Brasil menggeleng tak percaya. Di hadapan mereka, seorang bocah 16 tahun sedang melakukan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Remaja itu berlari seperti pemain sayap namun bertubuh striker. Ia sulit dijatuhkan, mengontrol bola seperti seniman, melewati 3-4 back dengan enteng, lalu mencetak gol seolah-olah sepak bola hanyalah permainan biasa di depan rumahnya. 20 kali ia bermain di musim itu, 20 kali pula ia mencetak gol. Penonton yang kehabisan kata-kata lantas menyebutnya "Oh fenomeno". 2 musim berselang, PSV Eindhoven yang telah selesai dengan Romario datang menjemputnya ke Belanda. Dan di sana, di negeri di mana bakat-bakat besar dunia pernah terbit, Ronaldo menemukan panggung Eropa pertamanya yang kemudian mengubah julukan lokalnya menjadi identitas global. Setelah 2 musim debut yang mengesankan bersama Cruzeiro dengan mencetak 44 gol dalam 47 pertandingan, Ronaldo langsung menjadi remaja paling berharga pada musim panas 1994. Lantas ketika klub-klub raksasa memperebutkannya pada jendela transfer yang krusial itu, Romario memberinya saran, "Pergilah ke PSV. Klub itu adalah salah satu yang paling profesional dan terorganisir. Di sana kau akan lebih mudah beradaptasi dan memahami sepak bola Eropa." Namun sebulan sebelum Ronaldo terbang ke seberang Atlantik, Carlos Alberto Parreira terlebih dahulu membawanya ke Amerika Serikat bersama timnas Brasil. Inilah momen pertama di mana remaja itu berada dalam skuad timnas negaranya untuk ajang Piala Dunia. Dan ketika Brasil keluar sebagai juara dunia mengalahkan Italia di final, Ronaldo tidak pernah bermain sepanjang turnamen berlangsung. Tetapi publik telah mengingat hal ini sebagai salah satu momen yang istimewa, di mana Ronaldo muda menyaksikan dari jarak dekat sebuah duet paling mematikan era itu, Romario dan Bebeto, 2 nama yang di kemudian hari akan ia lampaui. Ronaldo tiba di Eindhoven tak lama setelah transfernya ke PSV diresmikan. Dengan biaya sekitar 5,5 juta euro, ia menjadi salah satu remaja termahal yang pernah dibeli klub Eredivisie pada era itu. Namun harga mahal tidak pernah menjadi beban baginya. Di balik proses adaptasi yang tidak mudah, dengan cuaca yang asing, bahasa yang kaku, dan rasa rindu kampung halaman yang membuatnya harus tinggal bersama sang ibu dan kekasihnya, Ronaldo justru langsung memberi dampak di lapangan. Tanggal 28 Agustus 1994, PSV berangkat ke Vitesse untuk menjalani laga pertama mereka di Eredivisie. Pada masa itu, PSV sedang dalam kondisi yang kurang ideal setelah selama 2 musim sebelumnya mereka kehilangan gelar Liga. Sementara Ajax, musuh abadi mereka yang juara di musim sebelumnya, tampak semakin kuat. PSV masih kehilangan identitas permainannya di bawah kepelatihan Ad de Mos. Dengan demikian, kehadiran Ronaldo membawa ekspektasi besar bahwa pada akhirnya mereka akan menemukan versi lain dari Romario yang telah pindah ke Barcelona. Pertandingan di Vitesse pun menjadi debut profesional Ronaldo di Belanda musim itu. Ia langsung dimainkan sejak menit awal sebagai tandem Luc Nilis di lini depan. 9 menit setelah kick off, ia langsung cetak gol, berlari cepat di antara penjagaan 2 bek lawan. Ronaldo dengan ketenangan yang tak masuk akal untuk seorang remaja, melepaskan tembakan mendatar di antara kedua kaki penjaga gawang. Sejak gol itu, Ronaldo seperti tak bisa dihentikan. Pergerakannya, penempatan posisi, dan trik-triknya membuat orang lupa bahwa ia baru saja mendarat dari Amerika Latin. Ditambah 1 assist yang ia ciptakan di laga debut tersebut, Ronaldo meruntuhkan diskursus umum kala itu yang menyebutkan bahwa kebebasan ala Brasil tak bisa hidup di dalam kultur sepak bola Belanda yang terstruktur. Sebelum Ronaldo, Eredivisie telah lebih dulu mengenal talenta Brasil dalam diri Romario. Dalam konteks sepak bola Belanda modern, Romario tercatat sebagai salah satu penyerang paling efisien yang pernah dimiliki PSV. Selama waktunya di Eindhoven, ia mencetak 165 gol dari 167 pertandingan dan mempersembahkan 3 gelar Eredivisie, sebuah capaian yang menjadikannya referensi ideal tentang bagaimana penyerang asing seharusnya berfungsi di dalam sistem. Dalam benak banyak orang, Romario adalah sosok yang nyaris tidak memerlukan penyesuaian terhadap sepak bola Belanda. Ia bukan tipikal penyerang Amerika Latin yang mendominasi bola atau mengejar ruang dengan dribble panjang. Sebaliknya, Romario beroperasi sebagai penyelesai akhir yang dingin dan efisien. Geraknya minimal, keputusannya cepat, dan keberadaannya memperjelas struktur tim. 5 musim yang nyaris tanpa friksi menjadikan Romario ikon klub, sekaligus bukti bahwa talenta Brasil dapat sepenuhnya menyatu dengan filosofi total football. Semusim setelah Romario pindah ke Spanyol, PSV mendatangkan Ronaldo Nazário. Berbeda dari pendahulunya, kedatangan remaja ini langsung memicu perdebatan. Label harga yang tinggi menjadi salah satu sumber keraguan, tetapi yang lebih mengusik
karakteristik adalah profil gaya bermainnya. Ronaldo datang dengan reputasi sebagai penyerang yang membawa bola, menyerang ruang dengan akselerasi, dan mengekspresikan dirinya melalui duel individual. Dalam kerangka sepak bola Belanda yang menuntut keteraturan posisi dan disiplin peran, gaya seperti ini dipandang berpotensi menimbulkan gangguan. Bahkan setelah debutnya yang cemerlang melawan Vitesse, muncul keraguan yang paling mendasar. Apakah kebebasan yang melekat pada Ronaldo dapat hidup di dalam sistem yang menempatkan struktur di atas segalanya? Bagi sebagian pengamat, bakat sebesar apapun akan kehilangan makna jika ia tidak mampu menghormati kerangka kolektif permainan. Maka di balik permainannya yang mendebarkan, datanglah peringatan tersirat kepada Ronaldo yang menyebutkan bahwa ini adalah Belanda, bukan Brasil. Bagi pemain muda, Philips Stadion adalah sebuah panggung untuk ujian legitimasi. Stadion ini punya kultur yang kuat, tribunnya dekat dengan lapangan, atmosfernya padat, dan tekanan selalu datang lebih cepat. Pada 31 Agustus 1994, untuk pertama kalinya, Ronaldo bermain di hadapan pendukung PSV dengan latar belakang klub yang berakar pada kultur industri di mana seorang pemain baru tidak diberi waktu untuk beradaptasi. Maka penampilan remaja Brazil tersebut sangat dinantikan. Di tribun, siapapun bisa melihat antusiasme pendukung tuan rumah. Bahkan di tengah sejumlah keraguan tentang gaya bermainnya, para pendukung itu tidak berhenti percaya bahwa jika ada pemain lain yang mampu menggantikan Romario di tempat itu, maka Ronaldo lah orangnya. Tidak menunggu lama, penonton di Philips Stadion segera menemukan jawabannya. 1 menit ketika pertandingan baru saja dimulai, Ronaldo sudah berlari ke kotak penalti lalu mencetak gol menggunakan tumitnya. Gol itu begitu spektakuler, bukan hanya karena ia menggunakan back heel, tetapi juga karena oportunismenya yang tinggi sebagai striker belia. Perayaan yang heboh di tribun setelah gol itu mengukuhkan posisi Ronaldo di lapangan. Dan ketika ia melesakkan gol kedua pada pertandingan itu, keraguan atas gaya bermainnya luruh seketika. Itu adalah pembuktian bahwa efisiensi bukanlah masalah baginya. Media Belanda bereaksi cepat seusai pertandingan. Seiring pudarnya keraguan terhadap dirinya, pengakuan pun timbul dari berbagai pihak. Dan sejak hari itu, ia akhirnya dinarasikan sebagai sang fenomena. Aad de Mos diberhentikan sebagai pelatih pada bulan Oktober musim itu. Bagi Ronaldo, pria Belanda itu telah memberikannya landasan berharga untuk awal karirnya yang cerah di PSV. Dalam waktu yang pendek, Aad de Mos berhasil mengintegrasikan Ronaldo ke dalam timnya, sekaligus menanamkan pakem yang kuat antara remaja 18 tahun itu dengan Luc Nilis yang berpengalaman. Sebelum pemecatan tersebut, Aad de Mos membawa Ronaldo ke Jerman untuk melakoni laga tandang UEFA Cup melawan Leverkusen. Meskipun pada akhirnya kekalahan dari Leverkusen berdampak pada pemecatan, ia tidak pernah melupakan apa yang ia saksikan dari Ronaldo pada leg pertama itu. Melalui penggambaran yang lebih ringkas, ia menilai Ronaldo telah melampaui apa yang bisa diharapkan dari sebuah bakat. Menurutnya, remaja itu memiliki kecerdasan bawaan tentang ruang. Kecerdasan yang membuatnya bisa memilih momen dengan sangat akurat. Kapan harus menggiring bola, kapan ia memerlukan 1-2 sentuhan, kapan harus menembak, dan kapan ia harus menciptakan momentum. Kekaguman sang pelatih tercetus setelah Ronaldo mulai mengguncang panggung Eropa untuk pertama kali lewat hat-trick ke gawang Leverkusen. 3 gol yang saking hebatnya sampai-sampai membuat Rudi Voller berucap bahwa sepanjang karirnya, ia belum pernah melihat bakat sebesar itu. Pemecatan Aad de Mos sempat membuat ruang ganti tidak stabil dan klub terpaksa menunjuk seorang caretaker. Lalu pada bulan Desember, ketika Dick Advocaat diumumkan sebagai pelatih baru, Ronaldo menemukan dirinya berhadapan dengan salah satu intelektualis dalam sepak bola modern yang akan menantang kecerdasannya. Masuknya Dick Advocaat mengubah atmosfer PSV secara halus namun tegas. Jika Aad de Mos adalah sosok yang memberi ruang bagi intuisi Ronaldo untuk tumbuh liar, maka Advocaat datang sebagai arsitek yang akan memberi struktur pada ledakan itu. Ia melihat Ronaldo bukan sebagai Romario berikutnya, melainkan sebagai masalah taktis yang harus dipecahkan, yakni bagaimana memaksimalkan striker dengan akselerasi brutal, kontrol ruang alami, dan insting gol yang belum terbingkai disiplin. Advocaat segera melakukan penyesuaian. Ia memperketat jarak antar lini, menuntut pergerakan yang lebih sinkron, dan yang terpenting, menantang Ronaldo untuk berpikir lebih cepat daripada tubuhnya bergerak. Bagi seorang remaja yang selama ini bisa mengalahkan sistem dengan kecepatan dan kekuatan semata, ini adalah fase yang tidak nyaman. Advocaat menuntut Ronaldo untuk tidak selalu mencari duel, tidak selalu menggiring, dan tidak selalu menjadi pusat serangan. Dalam skema PSV yang lebih terorganisasi, Ronaldo harus belajar menjadi bagian dari mekanisme. Namun justru di bawah tekanan intelektual inilah, sosok
sosok The Phenomenon mulai mengambil bentuk yang lebih matang. Ronaldo belajar membaca garis pertahanan, menyerang celah sebelum terbuka, dan memanfaatkan sepersekian detik ketidakseimbangan lawan. Ia tidak lagi hanya berlari lebih cepat dari bek, tetapi juga harus tiba lebih dulu di ruang yang tepat. Instingnya tetap sama, tetapi kini ditopang oleh pemahaman taktis yang jauh lebih dalam. Di mata advokat, Ronaldo memiliki segalanya untuk menjadi yang terbaik, tetapi hanya jika ia mau menerima bahwa sepak bola Eropa bukan panggung individual, melainkan permainan struktur dan timing. Dan di bawah bimbingannya, Ronaldo tidak lagi sekadar fenomena fisik semata. Ia mulai menjelma menjadi penyerang yang jauh lebih komplit, lebih matang, dan lebih cerdas, jauh melampaui usianya. Musim pertama Ronaldo bersama PSV dengan cepat melegitimasi julukan The Phenomenon yang disematkan padanya. Dari total 36 pertandingan di semua kompetisi, ia mencetak 35 gol, 30 diantaranya lahir di Eredivisie. Meskipun PSV hanya finish di posisi ketiga dan Ajax kembali mengangkat trofi, Ronaldo menutup musim sebagai top skor liga. Sejarah pun mencatat, untuk pertama kalinya dalam konteks 5 liga besar Eropa, seorang pemain berusia 18 tahun menjadi pencetak gol terbanyak pada musim debutnya. Ronaldo mencetak gol dengan rasio mendekati 1 gol per laga dalam sistem yang tidak dirancang untuk memanjakan kebebasan individu. Ia melakukan itu di liga yang menuntut struktur, disiplin posisi, dan intensitas fisik tinggi. Namun, sebagaimana kisah pemain-pemain besar pada umumnya, narasi tentangnya tidak pernah berjalan tanpa retakan. Setelah menjalani awal musim kedua yang solid di Eindhoven, termasuk mencetak 4 gol saat melawan Milikosken Palo di UEFA Cup, Ronaldo tiba-tiba menghilang dari pentas. Robeknya patellar tendon lutut pada pertengahan Desember 1995 membuat Ronaldo absen hingga musim itu berakhir. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Eropa, karirnya terhenti bukan oleh taktik atau adaptasi, melainkan oleh batas biologis tubuhnya sendiri. Cedera patellar tendon bukanlah cedera biasa, terutama bagi pemain dengan profil fisik seperti Ronaldo. Tendon ini berfungsi sebagai penghubung utama antara quadriceps dan tulang kering, sekaligus menjadi pusat distribusi gaya saat melakukan akselerasi, lompatan, dan perubahan arah mendadak. Dalam permainan Ronaldo, ketiga elemen itu adalah fondasi utama. Ia menghasilkan daya ledak berulang dalam ruang sempit, yang membuat bebannya pada struktur lutut jauh melampaui rata-rata penyerang lain. Secara taktis, cedera ini menjadi titik balik yang sunyi, namun sangat menentukan setelah itu. Dampaknya sangat besar di mana pendekatan terhadap tubuhnya berubah, beban latihan dikontrol lebih ketat, akselerasi berlebihan mulai diwaspadai, dan kontinuitas performanya tidak lagi bisa diasumsikan. Ia tetap cepat, tetap kuat, dan tetap mematikan, tetapi kini selalu lebih hati-hati. Cedera di Belanda ini menjadi catatan kelam pertama dalam perjalanan profesionalnya, sekaligus awal dari sebuah pola. Keunggulan biologis yang membuatnya tampak seperti spesies berbeda, membawa konsekuensi yang sama besarnya. Tubuh yang mampu menciptakan gaya di luar batas normal itu, pada akhirnya harus membayar harga yang setara. Di titik inilah, Ronaldo mulai menjadi lebih manusiawi. Di balik status The Phenomenon, muncul sebuah pertanyaan yang akan terus mengikutinya. Sejauh mana tubuhnya mampu menanggung kejeniusan yang ia miliki? Dalam 2 musim yang singkat, PSV telah menyaksikan seluruh spektrum Ronaldo, efisiensi ekstrem, dominasi fisik, kecerdasan ruang, hingga rapuhnya tubuh yang tak sepenuhnya sanggup menanggung intensitasnya sendiri. Dari gol tumit di Philips Stadion, hat-trick di Eropa, gelar top skor liga di usia 18 tahun, hingga cedera patellar tendon yang menginterupsi momentumnya, semuanya terjadi di sana. Eindhoven adalah tempat julukan The Phenomenon berhenti menjadi hiperbola dan mulai mendapatkan legitimasinya. Setelah musim kedua berakhir, di mana Ronaldo hanya sempat bermain sebanyak 13 pertandingan dan mencetak 12 gol di Liga, Barcelona datang menjemputnya ke Spanyol. Raksasa Katalan itu tidak peduli dengan cedera parah yang sedang membayanginya, karena bagi Barca, sang fenomena harus berada di panggung yang lebih gemerlap.